Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Aziza, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SD Negeri 196 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran saya antara lain: 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun sesuai kodratnya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1 ini, saya dapat merubah perilaku saya sebagai berikut. 1. Sebagai seorang guru, saya harus dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran itu memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan keaktivitasannya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, saya harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keenam, menerapkan sistem AMONG
atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.